Oke. Eh, jadi insya Allah kita tuh mendapatkan apa namanya hibah gitu ya dari Dirjen Dikti, yaitu nama hibahnya adalah program kompetisi kampus merdeka. Adapun di mana kegiatan dan aktivitas yang sedang kita apa namanya yang dilakukan ini itu dinaungi di satu kegiatan di dalam hibah program kompetisi kampus merdeka ini di satu aktivitas yang namanya perancangan dan implementasi pembelajaran menggunakan software. Nah, software simulasi proses komersil terkini gitu kan. Jadi kalau misalnya sejarahnya itu di apa namanya, tapi kalau misalnya lihat apa umumnya di UMS itu ada tiga apa prodi yang mendapatkan hibah kompetisi kampus merdeka ini, yaitu program apa prodi teknik industri, teknik kimia, dan satu lagi adalah prodi bahasa Inggris. Jadi ada tiga prodi. Nah, terus kemudian ini adalah salah satunya. Jadi ini adalah merupakan seperti satu aktivitas aktivitas yang koheren dengan apa namanya terintegrasi dengan program kampus Merdeka Belajar gitu, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil 20 SKS mata kuliah di luar kampus gitu ya, di luar kampus. Jadi ini merupakan salah satu walaupun kayaknya nih kok di dalam kampus gitu ya, tapi ini merupakan salah satu kegiatan yang memang terintegrasi dengan program besar yang itu. Jadi kalau misalnya kita lihat apa namanya apa yang dimasukkan ke dalam software komersil terkini yang memang kita masih yang kami apa namanya kami cadangkan gitu ya, cadangkan apa itu? Kadang-kadang itu susah nyarinya, cadangkan itu cadangkan ke dalam apa Bukan, namanya ke dalam aktivitas bukan. ini gitu ya. Itu masih kata itu masih suka masih dipakai tuh bahasa Melayu. Jadi ada dua simulasi proses, yaitu simetri dan juga FX dan risk curve, yaitu simulasi keselamatan proses yang akan kami integrasikan ke dalam sini. Nah, sebelumnya apa namanya di dalam apa namanya di dalam prodi teknik kimia itu kami tuh menggunakan ada 3 semester gitu ya, di mana ada praktikum komputasi yang sudah diintegrasikan ke dalam di dalam SKS mata kuliah. Jadi yang pertama itu adalah berbasis dasar-dasar komputasi. Yang pertama itu berbasis MATLAB, tapi kami pakai GNOCraft itu sebagai platform softwarenya. Terus kemudian untuk dasar komputasi 2 dan 3 menggunakan basically sebelumnya itu HiSys, terus tapi kami kami ganti gitu atau ditambal sulap dengan menggunakan DWSIM untuk yang berbasis simulasi proses seperti itu. Jadi ada 3 semester perkuliahan yang memang sudah berbasis berbasis software komputasi seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah ya, ini adalah terintegrasinya dengan tadi kampus Merdeka, program kampus Merdeka. Tadi kan kalau saya sampaikan sebelumnya bahwa hibah kompetisi kampus Merdeka itu sebenarnya adalah di mana mahasiswa diberikan salah satunya itu 20 SKS, tapi untuk di luar kampus. Tapi yang mengikatnya itu adalah di mana program itu dimaksudkan bahwa kampus bisa memenuhi 8 kinerja utama gitu ya. Adapun indeks kinerja utama atau KPI lah ya kasarnya gitu, kalau misalnya sudah yang kita sudah kenal umum ya, tapi kalau untuk kampus itu disebut indeks kinerja utama. Adapun si indikator kinerja utama ini yang yang kami harapkan bisa tercapai melalui kegiatan integrasi software ke dalam pembelajaran adalah yang ini. Yang pertama di mana presentasi lulusan memiliki terjadinya peningkatan presentasi lulusan S1, terus kemudian juga dari segi lulusan, terus kemudian juga dari segi kompetensi dari mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi atau mungkin kalau tidak dalam sertifikat, yang penting dia sudah pernah bersinggungan dengan software-software yang memang digunakan di dunia industri saat ini, sehingga kompetensi itu bisa diakui dan membuat mereka menjadi employability-nya meningkat seperti itu. Terus kemudian juga
yang poin keempat, di mana kami kami berharap bahwa adanya peningkatan ini dosen dari kalangan praktisi profesional ya, baik dunia industri maupun dunia kerja. That's why kita merekrut merekrut Pak Zulfan gitu ya. Terus kemudian juga ada juga jumlah kerjasama dengan mitra yang terrealisasi, di mana saat ini mungkin nanti kalau misalnya memang itu ada beberapa, jadi kita bisa bekerja sama dengan Selam Bersih ataupun dari pengeluarnya efek dengan research itu terkait diskon. Dan kemudian juga yang paling penting adalah yang poin 7, di mana terjadinya peningkatan persentase mata kuliah gitu ya, yang bisa diintegrasikan gitu ya dengan menggunakan pendekatan pemecahan kasus gitu ya sebagai bobot evaluasi. Jadi karena kalau misalnya memang permasalahan pendidikan kan teorinya A gitu, tiba-tiba pada saat pelaksanaannya ketika mereka keluar dari dan mengaplikasikannya di industri, jadi ada terjadi agak perbedaan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini hal itu bisa terjembatani gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ini adalah jadi kegiatannya itu ada 2 di dalam aktivitas ini gitu ya. Jadi yang pertama itu peningkatan kapasitas sumber daya pendukung pembelajaran, yaitu tadi penyiapan dan aplikasi software. Nah, yang kedua inilah yang dimana kami meminta Pak Zulfan gitu kan ya. Jadi adapun subaktivitasnya akan kami lakukan gitu ya. Itu direncanakan akan tentu saja melakukan setelah itu training atau dosen training, yaitu bagi dosen, terus kemudian bagi asisten gitu ya, terus kemudian juga membantu dalam penyusunan modul perkuliahan dan juga modul praktikum gitu kan. Jadi disinilah maksudnya kami meminta bantuan Pak Zulfan gitu sebagai praktisi di industri, dan alhamdulillahnya juga masih jadi dosen tamu di UTP ya. Enggak lagi, dia ada keluar peraturan baru. Kalau orang yang udah resign dari UTP, nggak boleh lagi berhubungan sama UTP selama 5 tahun. Walah. Jadi ya belum ada lah. Jadi UMS inilah mungkin yang dari dosen tamu. Jadi tapi kan pernah juga bersinggungan dengan pendidikan, sehingga maksudnya insya Allah bisa menjadi jembatan yang sangat baik bagi kami gitu kan. Seperti itu. Nah, adapun timeline-nya kurang lebih seperti ini, tapi ini masih jadi kick off. Jadi sebenarnya proyeknya itu kita buat timeline dari bulan kelima sebenarnya, tapi terjadi kemunduran gitu ya, baru mungkin entahlah kapan, mungkin baru bulan ini gitu ya, mungkin baru bulan ini kami mengadakan persiapan nih tadi ya dengan kegiatan hari ini. Jadi insya Allah ini berdasarkan nanti mungkin kita bisa adjust gitu ya dengan kejadian dengan perkembangan terkini sekarang gitu ya. Tapi insya Allah kita bisa mulai mungkin bisa kita mulai permulaan di bulan 8, tapi mungkin training dan seterusnya mungkin kita bisa mulai di bulan 9 gitu ya. Untuk yang kegiatan besarnya gitu. Mungkin persiapannya dimulai sekitar di bulan 8. Sekian dari saya sebagai pengantar gitu ya. Insya Allah nanti habis ini mungkin kita akan adakan jadi insya Allah Pak Zulfan itu akan kita kita mengajukan kontrak sebagai tenaga ahli gitu ya, untuk men-assist kita melakukan tadi dalam hal yang ini, baik dalam hal training dan juga dalam hal penyusunan modul perkuliahan atau praktikum gitu. Jadi rencananya itu ada 2, baik di modul perkuliahan ya, perkuliahan di kelas, dan juga modul praktikum gitu, integrasinya nanti seperti itu. Mungkin setelah ini nanti kita akan adakan diskusi kecil lebih lanjut gitu ya, untuk untuk menzahirkan, merealkan gitu ya, merealisasikan itu tadi, rencana-rencana itu seperti apa gitu ya, baiknya seperti apa. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Emi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah acara inti pelatihan software simetri
yang akan diisi oleh Bapak Yulvan Adi Putra PhD-M. Bapak Yulvan ini terkenal di grup teknik kimia Indonesia, mungkin karena spesialisnya di software mungkin ya Pak ya. Kemarin ada yang komen, pembicaranya bagus Bu, gitu kan. Loh, kok kamu kenal? Iya, ada grupnya Teknik Kimia Indonesia begitu. Oh, ternyata sangat terkenal. Akan dimoderatori oleh Ibu Deni Vitasari, PhD. Lebih dahulu saya memperkenalkan moderator Ibu Deni Vitasari, PhD, pada Bapak Yulvan. Ibu Deni Vitasari menyelesaikan S1 dari Teknik Kimia UGM, menyelesaikan S2 dari Monash University, menyelesaikan S3 dari University of Manchester, kemudian juga telah menyelesaikan postdoc. Prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Deni Vitasari adalah juara 3 dosen berprestasi tingkat Kopertis wilayah 6 pada tahun 2015. Monggo kepada Ibu Deni Vitasari, saya minta untuk menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Silakan Bu Deni. Terima kasih Bu Emi. Selamat datang pada Pak Zulfan. Selamat bergabung dengan tim kami di program studi teknik kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Insya Allah saya akan memoderatori acara perkenalan software simetri pada pagi hari ini. Karena ini tahapnya masih perkenalan, saya kira bentuk acaranya kita buat fleksibel saja. Jadi nanti kita awali dengan Pak Zulfan memberikan pemaparan mengenai apa itu software simetri dan mungkin bagaimana aplikasinya di industri maupun bagaimana mensinergikan antara aplikasi industri dan materi kuliah di teknik kimia. Dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi untuk membahas mungkin ada materi yang ingin diperjelas, kemudian juga bagaimana mungkin nanti kita membahas apa yang bisa kita lakukan dengan penerapan software simetri ini di program studi teknik kimia UMS. Namun sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan CV dari Pak Zulfan ini. Bapak Zulfan Adi Putra ini saat ini menjadi proses engineer di Petronas Group Technical Solution, proses simulation and optimization. Jadi memang dari awal karirnya ini bergelut di bidang proses simulation dan proses integration ya. Bapak Zulfan ini sebelumnya juga menjadi dosen di Universitas Teknologi Petronas Malaysia. Tadi baru saja disampaikan sudah menjadi dosen lagi di sana ya karena memang peraturan seperti itu. Kemudian sebelumnya juga memiliki banyak pengalaman bekerja di industri yang saya kira nanti akan sangat bermanfaat bagi kita, bisa berbagi pengalaman selama bekerja di industri. Sebelum menjadi dosen di Petronas, Pak Zulfan ini bekerja di Netherlands, menjadi proses konsultan untuk engineering dan teknologi di TMC Chemical, dan pernah juga menjadi proses engineer di AkzoNobel Engineering and Operational Solution di Netherlands, dan masih banyak pengalaman lagi. Dan memang ini Pak Zulfan ini sebenarnya memang banyak pengalaman bekerja di Belanda. Selain itu juga menyelesaikan studi PhD di Belanda juga ya, di
Eindhoven University of Technology. Saya kira itu perkenalan sekilas tentang profil Pak Zulfan. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Zulfan untuk memaparkan perkenalan mengenai software simetri ini. Monggo silakan Pak Zulfan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi share screen-nya. Ya, bingung gimana share screen ini. Oh, ini dia. Share screen. Kelihatan nggak? Sudah Pak, sudah muncul. Oke. Untuk ini ya, apa namanya, disclaimer sebentar. Yang saya paham dari Nisa, Ibu Nisa lah ya. Sekarang ini kan maksudnya untuk lebih ke bukan untuk training ya, bukan untuk training tentang bagaimana menggunakan simetri, tapi lebih ke share simetri itu seperti apa, kemudian aplikasi gimana sih aplikasi proses simulasi ini di industri, kurang lebih seperti itu. Ini kan jadi dua hal inilah. Dan juga tadi saya sempat dengar sekilas, mungkin saya salah ya, dari moderator bilang nanti ada sampai sholat Jumat, kemudian selanjutnya, tapi saya cuma punya waktu sampai 2 jam saja, Bu, Pak. Ya, jadi memang kami ada 2 sesi Pak Zulfan, jadi pagi dengan Pak Zulfan, nanti setelah sholat Jumat dengan pemateri yang lain. Ya. Maaf Pak, maaf. Oke. Jelas. Jadi saya buat slide kecilan. Bagian dari isi slide ini saya udah pernah share lah di UTP waktu itu. Tapi anyhow kita seperti ibu dan kita dibilang, kita buat inilah ya, informal lah ya. Kita lebih ke diskusi. Saya tambahkan ada slide ini brief tentang saya, tapi saya pikir saya akan skip karena tadi udah diceritakan. Kemudian saya akan tunjukkan sedikit bagaimana simetri itu seperti apa. Dan juga kemarin itu saya pikir ya, saya akan jelaskan dulu atau share dulu sedikit tentang aplikasi proses simulation ini di industri, karena dengan begitu kita bisa pikir ke belakang untuk apa sih, karena kita udah tahu aplikasi proses simulasi dengan industri, jadi kita bisa persiapkan kurang lebih apa yang diperlukan sehingga begitu lulus atau sehingga mahasiswa-mahasiswa kita ini dia punya kemampuan atau punya kemampuan untuk bisa mengaplikasikan proses ini di industri. Tapi kalau kita nggak tahu apa gunanya, jadi kita juga nggak bisa menentukan perlu atau enggak kita masukkan proses simulasi ini ke dalam kurikulum chemical engineering. Kan itu yang pemikiran saya. Tapi kemarin waktu diskusi sama Nisa juga kata dia mungkin karena waktunya nggak terlalu banyak, jadi mungkin saya diskusi tentang simetri dulu, kemudian contoh integrasi proses simulasi ke dalam kurikulum teknik kimia, kemudian baru nanti kalau misalnya waktunya masih ada, barulah saya share tentang aplikasi apa sih gunanya proses simulasi ini di industri. Ini kalau ada pertanyaan atau apa langsung saja ya. Mungkin saya pikir karena lebih bagus kita diskusi, dan saya juga sukanya diskusi. Anyhow, saya skip ini. Nah, yang saya mau tunjukin aja. Ini kalau Bapak Ibu yang udah pernah ke Twin Tower, ke KLCC, ini jembatan orang-orang jogging itu. Ini ada tower 1, ini tower 1, ini tower 2, ini tower 3. Ini tower 3. Nah, kantor saya tuh di sini. Ini daerah yang pendek ini. Nah, sebelum pandemi ya, sekitar Januari sampai pertengahan Maret saya ada di sini dah. Saya begitu pertengahan Maret akhir sampai sekarang, nah saya di rumah saya. Jadi nggak sini lagi, ini kosong nih semua ini. Jadi nggak ada orangnya. Anyhow, nah simetri ini simetri ini apa namanya? Simetri ini adalah proses simulasi. Dia kalau secara dasar perhitungannya dia sama seperti proses simulasi lainnya seperti HISIS, Proto,
kemudian Unisim, DWSIM tadi itu, kemudian Aspen Plus segala macam dia sama, cuma yang beda yang buat aja. Nah, simetri ini sekarang dia dimiliki oleh Schlumberger sejak 2018, Jadi beberapa fitur yang fitur yang simetri punya adalah yang saya pikir dia agak berbeda dari yang lain lah ya. Kalau Bapak Ibu yang udah familiar dengan DWSIM atau dengan HISIS tadi saya lihat dibandingkan dengan HISIS dan DWSIM, si simetri ini dia bekerja dengan Microsoft Visio. Jadi kita harus punya Visio dulu, kemudian baru kita install simetri. Jadi dia memang secara grafikal dia akan terlihat jauh lebih jauh lebih menarik jadi dia memang kelihatan lah ukuran maksudnya kelihatan lah bentuk-bentuk kolom pump segala macam tuh seperti kita menggambar engineering drawing dan Visio. Nah, engineering drawing Visio inilah yang dimasukkan ke dalam simetri ini. Jadi kalau kita buka first page itu halaman pertama, dia akan minta kayak kita bisa pilih model termodinamika. Nah, jadi model-model termodinamika itu banyak karena karena si simetri ini dibuat oleh grup namanya VMG di Kanada. Nah, grup VMG ini dulunya awal tahun 80-an mereka buat company namanya Hyprotech. Ya, orang yang sama ini mereka buat company namanya Hyprotech. Nah, Hyprotech ini menghasilkan produk namanya HISIS. Nah, HISIS inilah yang dibeli oleh AspenTech di awal tahun 2000-an. Nah, jadi begitu dibeli AspenTech ini membeli HISIS dari mereka jadi kaya, kemudian Petronas mendekati mereka ini lagi untuk buat satu proses simulasi baru namanya VMG Sim. Nah, VMG Sim inilah yang dibeli sama Schlumberger menjadi simetri. Nah, inilah dia produknya. Nah, jadi orang-orang ini, si yang buat ini, mereka punya satu tim termodinamik. Nah, jadi tim termodinamiknya, jadi mereka punya namanya VMG Thermo. VMG Thermo ini digunakan di beberapa software lain, khususnya di Schlumberger juga udah banyak. VMG, jadi dari sisi termodinamik, model termodinamik ini jauh lebih kaya dibandingkan dengan HISIS. Ya, jauh lebih kaya dibandingkan HISIS. Mereka punya tim termodinamik sendiri. Jadi kita punya banyak pilihan dan sudah ditweak lah ya ke beberapa aplikasi. Ya. Jadi secara umum secara termodinamik mereka lebih mumpuni lah. Kemudian kalau kita pergi ke termodinamik ada penjelasan seperti inilah ya. Jadi misalnya modelnya katakanlah model Peng Robinson untuk natural gas. Jadi kita tahulah core model seperti ini, mixing rule yang mereka gunakan seperti ini. Kemudian ini adalah konstan-konstan yang mereka by default udah ada di sana ya. Jadi konstan-konstan ini ada maksudnya diambil dari literatur biasanya dari Perry atau dari lembaga-lembaga termodinamik seperti yang di Dortmund Data Bank atau dari NIST. Dia biasanya dari NIST nih mereka. Ini seperti ini NIST data. Ini dari data dari NIST nih, data dari NIST yang dari Amerika ya. Jadi kalau mahasiswa kita kan di teknik kimia kan kita ada maksudnya ada teknik kimia dasar, ada termodinamika dasar kan yang first and second law termodinamik itu. Kemudian kan kita ada advanced thermodynamic atau apalah namanya termodinamika teknik kimia atau apa. Nah, itu yang kita belajar tentang Peng Robinson, Wilson, Van Laar, Margules segala macam itu kan. Nah, itu bisa kelihatan lah di sini. Jadi mereka bisa melihat persamaannya seperti apa dan bagaimana digunakan. Nah, kemudian konstanta ini apa gunanya konstanta ini dan apa efeknya kalau kita ubah satu sama lain konstanta ini, gimana hasilnya terhadap perhitungan. Nah, itu nanti mereka bisa lihat. Nah, kemudian untuk setiap model, katakan saya ambil pump ya, ini saya bisa drag and drop pump dari sini, saya drag and drop. Nah, dari pump ini, dia ada page bagian namanya main data. Nah, jadi main data ini setidaknya membantu pengguna atau user ini untuk membantu untuk mengarahkan apa yang kira-kira input yang diperlukan sedemikian rupa sehingga degrees of freedom-nya itu degrees of freedom itu derajat kebebasan bisa 0 kan, jadi dia bisa menghitung lah
unit operasi ini. Jadi katakanlah ya contoh untuk pompa kan, biasanya kita tahu kan kita mau punya dari 1 atmosferik, katakanlah kita pompa ke 10 atmosferik katakanlah ya, atau ke 25 atmosferik katakanlah ya, 25 bar. Nah di sini kita masukkanlah data 25 bar tadi itu di sini di outlet stream ini, atau kita bisa buat delta P di sini, atau pressure ratio, terserah yang mana. Nah, jadi kita tahu berapa pressure tekanan di luar sini, kemudian kita spesifikasikan biasanya efisiensi kan, MGH dibagi efisiensi. Nah, kalau efisiensinya kita letak 70%, nah dia akan terhitung semuanya, outletnya, tekanannya, temperaturnya, semuanya akan terhitung. Nah, jadi dari situ mahasiswa akan belajar bagaimana mengisi atau bagaimana menentukan derajat kebebasan yang seharusnya mereka tentukan. Kemudian juga mereka punya simetri ini punya kayak semacam case study yang mirip kayak Excel, dan case study kayak Excel ini, proses kalkulator kayak Excel, dan ini bisa dihubungkan dengan kayak kalau misalnya kita mau buat sensitivity analysis, kalau kita mau buat optimization, bisa kita copy connection and paste connection. Jadi kita bisa berkomunikasi kayak misalnya ini jadi kayak control panel lah. Kalau kita pergi ke control room, ada yang misalnya control room itu kan ada kayak control panel. Nah, kita bisa buat proses calculator buat listnya yang saya pikir yang sebenarnya akan ada banyak perbedaan menurut pengalaman saya ya. Selama ini mereka. Anyhow, seperti saya sebut tadi, simetri ini dulunya sebelum 2018 namanya VMG Sim. VMG Sim ini punya VMG. VMG ini adalah orang yang sama di Hypotech, dan Hypotech inilah yang membuat HiSys. Tapi sekarang mereka menggunakan Visio. Kemudian ada Mas Lamberji di sekarang ini software mereka, kalau kita lihat ini underground kan, offshore underground. Nah, jadi yang ini peta bawah tanah ini kan si Islam Baja itu punya software untuk prediksi peta bawah tanah itu kan, termasuk untuk segala macam. Nah, dari situ dia tahu berapa minyak atau gas yang bisa diambil. Nah, dari sini, dari titik ini ke atas itu mereka punya software namanya Olga untuk kayak semacam fluid flow assurance lah, bagaimana kita memastikan kalau ada fluid yang mengalir dari bawah ke atas. Namun dari sistem perpipaannya bisa horizontal kemudian naik ke atas atau belok-belok sana sini. Nah, dari situ mereka bisa modelkan. Kalau kita tahu kan berapa produksi ini, dia bisa modelkan pakai Olga tadi ke atas. Dari sini dia ada kayak macam kayak simetri kan, bisa buat ini ada central processing platform. Jadi ada vessel, heat exchangers, sama absorber segala macam yang kecil-kecil. Nah, dari sini baru kemudian mereka kirim ke onshore, ke refinery. Nah, ini juga Olga juga, atau kayak pipe sim, mereka punya pipe sim, atau di simetri pun mereka udah punya namanya pipe network system. Nah, jadi mereka bisa modelkan juga pipa ini. Kemudian di refinery, karena simetri punya simetri kayak simulasi proses biasa kan, mereka punya mereka bisa memodelkan refinery. Kemudian dari sini dari refinery pergi ke flare nggak kelihatan. Nah, flare saya pikir di sini. Nah, ini flare ini. Jadi dari flare ini mereka punya software lain namanya Flare Sim. Nah, dia bisa diintegrasikan. Jadi mereka udah klaim kalau mereka bisa bisa mengintegrasikan oil and gas industries dari upstream sampailah downstream dan flare. Yang begitulah mereka menjual ya, jadi dari segi tool semuanya ada. Sekarang tinggal masalah penggunanya, seberapa hebat penggunanya nih. Kemudian dari sisi termodinamik saya bilang tadi dia lebih banyak karena mereka punya VMG termo tadi itu dari bandingan HiSys, tapi nggak se-fleksibel Aspen Plus. Jadi kalau Pak Ibu pernah menggunakan Aspen Plus, dia nggak terlalu banyak digunakan ya. Di Asia Tenggara kita banyak menggunakan HiSys. Aspen Plus ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan chemicals, perusahaan kimia. Nah, jadi karena
dibandingkan oil and gas, perusahaan kimia ini jauh lebih susah karena data itu nggak banyak. Nah, jadi model termodinamik yang ada di Aspen Plus itu kita bisa tweak sendiri berdasarkan data yang kita punya. Nah, jadi karena itu mereka sangat fleksibel. Nah, dibandingkan dengan simetri nggak se-fleksibel itu. Meskipun mereka punya model termodinamik yang lebih banyak daripada HISIS, tapi mereka nggak se-fleksibel Aspen Plus untuk tweak model termodinamik. Kemudian simetri ini dia punya lebih banyak optimization solver. Jadi dibandingkan dengan HISIS atau Aspen Plus yang cuma berdasarkan kayak misalnya dia punya Newton base kan, dia punya Newton base, dia punya kayak Neldermith, dia punya kayak SQP. Nah, itu tipikal kan. Nah, si simetri ini dia punya solver baru kayak misalnya interior point, dia punya juga yang neural network itu dia juga punya. Nah, seperti itu. Kemudian ini fitur yang terbaru. Nah, karena sekarang ini kan zamannya IA 4.0 kan, artificial intelligence dengan machine learning. Jadi proses simulasi digunakan juga salah satunya untuk menghasilkan banyak data. Kemudian data ini digunakan untuk membuat machine learning model. Nah, machine learning model inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan simulasi berikutnya dan optimization. Karena kalau proses simulasi ini sendiri, karena dia susah kan, dia ada perhitungan termodinamik, dia ada perhitungan mass energy balance, ada recycle juga. Jadi untuk buat satu simulasi itu converge itu kan makan waktu. Nah, belum lagi semakin complicated proses flowsheet itu, semakin lama lah dia untuk converge. Nah, kalau kita punya machine learning kayak regresi biasa. Nah, jadi kalau kita punya model machine learning, dia bisa sebentar, jadi cuma 1 detik atau lebih kurang dari 1 detik, dia bisa dapatkan hasil itu. Jadi aplikasi machine learning ini di simetri yang saya alami ya, karena saya udah bandingkan dengan AI dari AspenTech. Nah, AI AspenTech itu dia masih belum jadi. Ya, maksudnya untuk kasus mereka sendiri, oke lah bisa. Tapi untuk kasus yang saya coba ada bug-nya, jadi nggak jadi. Yang machine learning di simetri ini, dia machine learning yang kita bisa buat di luar. Nah, jadi machine learning dibuat di luar itu maksudnya kita bisa buat machine learning tersendiri, kemudian kita bisa import ke simetri. Jadi dengan begitu dia lebih robust lah si model. Harus ada visio ya Pak ya? Yang mau saya Ya. tanyakan itu apakah bisa kompatibel dengan atau ini kayaknya kita harus tanya sama Slambaja sendiri, nggak ngerti. ya. Petronas pakai Windows. Kalau perusahaan-perusahaan kayaknya perusahaan nggak tahu, saya di Amerika Utara. Nah, itu saya nggak tahu, mungkin bisa, mungkin nggak ya. Itu kita harus tanyakan sama siapa namanya itu, saya nggak tahu. Baik. Ya Pak, nggak apa-apa sih. Cuma pengen tahu saja. Terima kasih. Sama ini Pak, pertanyaan lagi. Ya. Tadi kan ini kekurangannya kalau di simetri ini model termodinamiknya tidak bisa kita tweak sendiri ya? Bisa atau tidak bisa? Dia bisa, tapi nggak se-fleksibel Aspen Plus. Oh, oke. Ya, maksudnya katakanlah ya, kita ambil pengurusan yang termodinamik, kita ambil
Saya lupa kan ini kita pilih komponen, kemudian saya lupa kemarin gimana. Ini page ini terus kemudian KIJ ini adalah binary untuk dia gunakan korelasi ini. Ada banyak lah kan, katakanlah ini dia inilah yang ini kita biasa lihat. Nah, nilai kompon kita bisa copy, bisa ke katakanlah ya, saya katakanlah ya, jadi nilai tadi itu, ini saya ambil lah, saya terserah saya aja ya, 30. 1. Nah, jadi ini kan kita bisa tahu propertiesnya, katakanlah mass density segala macam. Nah, mass density ini kita bisa copy ke ambillah proses calculator. Ini kita bisa copy, kemudian kita pergi ke proses calculator, paste connection. Nah, ini adalah mass density tadi itu. Nah, katakanlah ya ini simulasi. Ini kita punya, katakan kita punya data ya, kita punya data dari literatur segala macam, katakan dia 0,15, katakanlah ya. Nah, kemudian kan kita bisa hitung error nih kan, errornya kalau saya ambil, nah, errornya sekitar segini, kecil sekali ya. Nah, jadi errornya sekitar sini kan. Nah, ini kita bisa minimize-kan. Jadi kita bisa ambil ini apa namanya, balik ke termo tadi, KIJ ini. Nah, ini kita bisa nanti kita belajar tentang bagaimana menggunakan optimizer. Nah, ini kita bisa kita copy, kita masukkan ke optimizer nanti. Kita bisa tukar-tukar ya, kita run optimizer, kita tukar, dia akan cari berapa nilai ini yang mana terserah kita sedemikian rupa sehingga dia akan minimumkan nilai ini. Nah, itulah cara si apa namanya, cara kita tweak si model thermodynamic symmetry ini. Nah, dia berbeda sedikit dengan Aspen Plus, karena Aspen Plus kita bisa langsung, katakanlah kita punya data VLI banyak kan. Nah, data VLI banyak ini kalau di simetri kita harus masukkan satu-satu. Nah, tapi kalau Aspen Plus dia kan bisa connect langsung ke NIST database itu. Jadi kita bisa ambil VLI data NIST, kemudian kita bisa langsung tweak si Penn-Robinson atau NRTL itu tadi itu. Sedemikian rupa dia sehingga dia bisa match-kan semua region itu. Nah, itu kan kita nggak perlu banyak klik. Nah, kalau saya tadi kan saya copy ini, saya misal sini, kemudian saya buat hitung manual kan. Nah, itu kan saya hitung manual. Nah, kalau si Aspen Plus dia nggak. Nah, dia bisa terus. Tapi kalau HISIS nggak bisa lagi, itu lebih nggak bisa lagi ya. HISIS nggak bisa lagi. Jadi itulah gitulah caranya si simetri ini bisa kita tweak dan nggak sefleksibel Aspen Plus. Ya, terima kasih Pak. Saya kira sudah sangat mencukupi untuk pengajaran, terutama untuk undergrad ya. Jadi, ya. Ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, silakan Pak Hamid. Ini ada pertanyaan dari Pak Hamid. Ini saya ingin gambaran dulu yang perkenalkan, nama saya Hamid, saya yang menyusun. Suaranya nggak terlalu keras, Pak. Oh ya, maaf ya. Saya Hamid yang dosen yang menyusun modul-modul untuk praktikum komputasi ya, dan juga Pak, simulasi ya. Saya kan menggunakan HISIS ya untuk simulator pembelajaran proses itu ya. Nah, di situ fasilitas yang ada pada HISIS itu menggunakan sequential modular approach. Nah,
Kalau di Aspen itu kan pakai equation oriented. Nah, kalau yang simetri ini lebih seperti HISIS atau lebih seperti Aspen? Apakah sekuensial modular atau yang equation oriented? Kemudian yang kedua, untuk pengendalian proses itu juga saya perkenalkan untuk dynamics ya. Valve juga ya. Nah, apakah di simetri ini juga support ke situ ya? Untuk Dynamic ya? simulasi dinamis ya. Saya kira cukup nih Ya. untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Si simetri ini lebih kurang kayak HISIS dari segi perhitungan ya. Dia bukan sequential modular sama seperti Aspen Plus. Dan juga dia bukan equation oriented. Nah, kalau Aspen Tech sekarang kan dia punya Aspen Plus kan dia punya sequential, dia by default dia sequential modular, kemudian dia juga punya option untuk kita ubah menjadi equation oriented. Nah, maksudnya ya untuk share sama yang lain lah ya. Katakanlah ini saya pompa ya. Mana pompa tadi? Saya panaskan lah. Kemudian saya panaskan ya. Tunggu ya, agak lambat sedikit. Ini hari Jumat soalnya udah ngantuk deh. Nah, jadi kan ini input kita nih S1 masuk di input kan, kemudian ada output. Nah, untuk yang sequential modular kayak Aspen Plus, input dan unit operasi ini harus kita definisikan dulu degree of freedom-nya, barulah output-nya bisa dihitung. Itu namanya sequential modular. Jadi kalau kita buat out katakanlah 150, dia bisa terhitung sama delta pi ya, katakanlah delta pi nano. Nah, dia bisa terhitung kan, itu sequential modular. Tapi kalau simetri dan HISIS, enggak semestinya kita isi yang si main data ini, kita boleh juga isi yang output data ini, kayak misalnya 150, kita isi di situ. Nah, dia bisa terhitung. Jadi saya ambil stream di sini ya, outlet stream. Nah, jadi kalau saya untuk supaya jelas lah ya, supaya jelas, ini saya buang. Kita spesifikasikan di ujung ini, kita spesifikasikan di stream ini, kita spesifikasikan di sini, katakanlah 150 tadi. Nah, dia bisa langsung terhitung ke belakang. Dia bisa terhitung ke belakangnya, kita masukkan input sini, jadi bisa dihitung ke belakang. Nah, kalau sequential modular murni kan nggak bisa. Nah, jadi simetri dan HISIS ini dia bukan sequential modular, dia juga bukan equation oriented. Dia somewhere in between. Nah, orang yang buat algoritma ini namanya Craig Morris. Dia udah pensiun. Nah, dia orang Hypertext zaman dulu. Nah, dialah yang buat algoritma ini. Itu saya pikir yang sequential modular sama equation oriented. Nah, untuk dynamic ini memang bisa kita buat. Jadi kalau kita bisa buat, ya biasanya saya buat dynamic ini, saya akan tambah page lagi. Nah, ini adalah page main flow sheet nih. Kalau yang ini adalah sub flow sheet. Ya kita bisa tambah, kita sama kayak VCO, kita bisa klik di sini tambah, atau kita tambahkan di flow sheeting. Nah, flow sheeting ini sub flow sheet nih. Nah, sub flow sheet sana lah dia. Jadi kalau kita ambil sub flow sheet ini, akan nambah satu lagi di sini. Nah, jadi biasanya saya akan buat di dynamic itu di sub flow sheet. Nah, ini dynamic. Nah, jadi dynamic ini kita bisa buat untuk kontrol. Nah, ini menarik karena saya skip dulu ini ya. Saya skip dulu ini. Nah, kelihatan nggak? Saya pindahkan ke sini. Nah, jadi ini saya buat contoh. Gimana saya buang ini ya? Minimize ini, minimize. Anyhow, saya nggak bisa minimize ini. Jadi in any case, yang dynamic tadi tuh, ini namanya Brent Young nih, dia profesor di Auckland kan. Brent Young ini dulunya lama di Calgary, jadi dia lama berteman dengan orang BMG Sim. Dia bawalah BMG Sim tadi tuh ke New Zealand. Nah, di New Zealand dia mengajar proses kontrol juga, dan dia publish lah salah satu kerjaannya di Education for Chemical Engineering. Nah, ini adalah flow sheet yang saya ambil dari artikel ini. Nah, ini dia mengajarkan gimana kita mengajarkan proses kontrol, tapi nggak pakai Simulink dan MATLAB. Karena secara tradisional kita kan ngajar proses kontrol tuh pakai MATLAB, pakai Simulink, kita ngajarin student pakai Laplace transform kan. Nah, di industri nggak ada yang gini-gini tuh. Jadi kita tuh proses control engineer itu mereka kebanyakan nggak ngerti apa itu MATLAB, Simulink, apalagi Laplace transform.
Jadi ini proses control yang maksudnya yang level S1 lah Pak ya, proses control engineer level S1. Nah, kalau proses control engineer yang level S2, S3 itu lain cerita. Tapi untuk yang level S1 bisa dipastikan mereka nggak ngerti namanya lapas transform. Nah, jadi yang si brand yang ini sampai kita juga di UTP waktu itu kemarin saya usulkan, kita akan menggunakan proses simulasi dynamic untuk mengajarkan proses kontrol. Nah, inilah salah satunya. Si aplikasi bagaimana kita mengajarkan kayak ini kan level kontrol, ada temperatur kontrol. Dan juga waktu awal tahun ini saya punya kayak semacam webinar untuk di Indonesia. Webinar untuk Indonesia ini, jadi kita memang ngumpulin anak-anak Indonesia itu. Saya ngajarin bagaimana melakukan proses simulasi dengan simetri somehow. Jadi kita ambil kasus DME plan. Jadi ada 6 sesi waktu itu, ada 6 sesi. Nanti bisa di Google lah di sini. 6 sesi. Nah, sesi ke-4 atau 5 itu tentang 4 tentang proses dynamic, 5 itu tentang proses kontrol. Nah, di situ nanti mungkin kalau ada waktu nanti Bapak Ibu boleh inilah istilah zaman sekarang kan like, subscribe and share. Ada video nomor 4, nomor 5, dia tentang 4 tentang dynamic simulation, 5 untuk yang proses kontrol ya. Tapi untuk ini semua baru masih level anak S1, itulah cara saya mengajarkan si proses kontrol pakai proses simulasi. Ini waktu itu sertifikatnya yang dibuat sama teman kita juga dari Slumberjay, untuk ada beberapa ratus ya mahasiswa waktu itu. Jadi saya harap tadi menjawab pertanyaan Pak Hamid untuk dynamic Pak ya. Jadi memang kita bisa melakukan dan lebih straightforward. Jadi maksudnya kalau kita bisa ini kan nantilah kita share lebih detail ya. Ada pertanyaan lain enggak? Cukup. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak Hamid sudah cukup? Ini Sudah cukup. Ya, monggo Pak Mujib. Kemudian yang optimizer tadi dalam konteks untuk menentukan kevalitan data ya, bukan untuk misalnya mengoptimasi kondisi operasi suatu alat itu ya. Optimizer yang dilakukan di simetri tadi konteksnya dalam rangka untuk ini ya Pak ya, memvalidasi suatu persamaan keadaan yang paling tepat konstanta yang digunakan gitu atau gimana Pak? Boleh Pak, terserah kita. Ke optimization ini kan yang penting kan kita punya objective functions yang kita mau minimize atau maximize kan, kita ada constraint segala macam. Nah, yang tadi saya tunjukkan di sini adalah contoh bagaimana kita menggunakan optimizer untuk meminimumkan error antara model dan data. Ya kan, itu optimizer kan dalam satu makna. Tapi ada juga kita bisa juga menggunakan optimizer yang sama untuk kalau kita punya plan, kita punya pabrik, kita bisa optimalkan si katakanlah yield, kalau kita bisa menghitung kita punya cost function, kita bisa hitung di kalkulator ini. Kita bisa maksimumkan ini kan objective function, kita bisa maksimumkan si objektif profit katakan atau minimumkan waste. Nah, itu kita bisa kita bisa berikan. Saya ambil satu. Nah, ini kita bisa maksimiskan atau minimize atau maksimiskan. Jadi kalau kita punya flow sheet, kita bisa maksimiskan yield atau profit, atau kita juga bisa minimumkan kalau kita bisa menghitung total cost, atau kita bisa maksimumkan sustainability. Kayak misalnya saya share yang ini saya dulu. Yang saya pernah buat, kalau kita mau di sini jangan yang inilah ya.
udah gabung-gabung ini mah. Saya nggak ada yang contoh sederhana ya, kecuali dari YouTube nanti. Di YouTube itu dia yang sesi ke-6 adalah tentang optimization. Jadi kita punya pabrik DMI tadi itu, pabrik DMI, saya buka pabrik DMI mungkin. Nah, jadi pabrik DMI ini kita bisa gunakan si optimizer tadi itu untuk yang saya bilang tadi tuh, kita bisa maksimumkan profit, maksimumkan yield, atau minimizekan, tergantung lah apa KPI yang kita inginkan. Nah, jadi kayak ini, tunggu ya, ini main flowsheet. Sorry. Ini flowsheetnya. Nah, jadi ini adalah flowsheet yang DMI ini gampang kan, satu reaktor dan 2 distillation column. Saya ada optimizer, katakanlah nih, optimizer ini. Nah, di sini saya ini minimizekan di kalkulator PC, PC2 nih kan, PC1 ada di sini. Nah, saya meminimiskan D6, mana ada D6, 28,6. Salah. Profit. Nah, nih. Jadi saya ini kan, saya maksimumkan ini B1. Nah, B1 ini FS1 PC2, sorry, bukan yang ini. Yang PC2. Ini dah. Lah, tertutup, Pak. Profit. Jadi di contoh ini saya maksimumkan B1 profit. Saya maksimumkan profit si 1093.04, 1093.04 ini. Gimana kita maksimumkan profit ya? Profit ini adalah waktu saya ajarkan itu dia adalah sales kurang profit ini kan sales kurang produk kan, kurang raw material cost. Nah, ada kalau kita masukkan cost untuk raw material, wastewater, duty segala macam. Nah, ini kita hitung sendiri. Kemudian apa variabel yang kita variasikan? Nah, untuk kasus yang sederhana ini saya variasikan adalah si inlet temperature ini. Karena inlet temperature ini kan dia berhubungan sama si kinetik ya. Kalau semakin tinggi temperaturnya maka semakin tinggi laju reaksinya, produknya yang dihasilkan akan juga semakin besar, tapi kita perlu energi yang banyak untuk menaikkan temperatur ini. Nah, itu satu. Kemudian FS1 ini stream 1 kayaknya fit ini. Jadi kita punya constraint kan, ada upper bound, lower bound. Jadi dia semikian rupa sehingga berapa nilai yang diperlukan, berapa variabel ini yang diperlukan sedemikian rupa sehingga profitnya adalah maksimum. Nah, kita bisa optimasi solve ini dan solving kata dia. Nanti kita cek benar atau enggak. Nah, ini adalah kita bisa track ya. Kita bisa track solve statusnya. Ini kadang-kadang ini ada yang solve, ini banyak juga yang nggak solve karena memang proses ini dia ada recycle dan memang dia nggak stabil secara nonlinear ya. Dia ada reaktor sama reaktor, kemudian separation, kemudian recycle. Nah, ini kan dia secara matematika nonlinear dia nggak secara matematik dia kan nonlinear, jadi dia nggak stabil. Jadi sering fail. Itulah gunanya machine learning tadi itu. Tapi ini case. Ini dia punya banyak solver. Yang saya bilang tadi ada interior, Neldermit segala macam ini, BFGS, Powell ini kan tipikal kan. Nah, dia punya MNLP juga. Nah, GA ini adalah genetic algorithm. Jadi si genetic algorithm tuh kita bisa gunakan genetic algorithm lah di sini, dan itu nggak ada di software lainnya. Tapi di WSIM tuh saya pikir ada. Jadi kita bisa kita bisa gunakan inilah untuk apa yang tadi Pak Mujib punya. Pak Mujib tanyakan tadi. Terima kasih banyak. Sedikit mengextend pertanyaan. Itu tadi berarti tidak hanya untuk dalam rangka data yang valid ya, tapi juga untuk objective function yang lain.
Tadi untuk Ya. mendapatkan nilai optimal tadi sekali input variabel yang diperlukan dalam simulasi tadi, atau gimana? Kok tadi ada not solve juga ya? Kok ada juga yang nilai yang tidak, atau kondisi yang tidak terpecahkan? Ada kondisi yang tidak terpecah. Sekali input gitu langsung mendapatkan nilai optimal atau harus dicoba-coba Pak Zulfan? Biasalah Pak, ini kan namanya optimasi matematik kan. Jadi matematik ini terkadang dia solve, terkadang dia nggak solve. Tapi untuk kasus ini karena dia memang non linear kan, dia punya reaktor, kemudian separator, kemudian ada recycle. Jadi kalau kita lihat ininya, untuk yang titik pertama, katakan titik pertama ya, dia variabel pertama 250, variabel kedua 265, dapat dihitungnya objektif fungsinya 1093. Ini solve. Jadi maksudnya flow sheet ini solve. Converge. Kemudian dari converge ini karena kita waktu itu mungkin saya gunakan ini MIGA ini, dia akan carilah titik kedua 254, ini 259, dia hitung objektif fungsinya 1074, dia solve juga. Nah, kemudian ini kan turun kan? Dia kan kita mau memaksimumkan. Nah, tapi karena begitu ini turun, berarti dia harus cari titik lain dong. Dia harus cari titik lain kan supaya nilainya lebih tinggi daripada 1093. Nah, begitu dia cari titik lain, katakan hanya 249, 278, dia nggak solve. Maksudnya ini simulasi ini nggak converge. Karena simulasi ini nggak converge, katakanlah ya, jadi nilai ini kan dia converge, kita bisa lihat dia berwarna kan, sama kayak HISIS dia hijau. Nah, kalau si simetri ini dia setiap streamnya berwarna dia. Jadi kalau dia berwarna berarti dia converge, kalau dia nggak berwarna dia nggak converge, kayak kuning-kuning. Nah, kayak gini kuning-kuning ini dia nggak solve. Jadi kalau ini nggak converge, data dari yang cost ini jadi nggak ada. Data cost ini kan nggak ada, karena kan ini dihitung dari cost kan, berapa produknya, kemudian berapa raw materialnya. Nah, kalau produknya juga nggak dapat, berarti kan ini nggak bisa terhitung. Akibatnya memang dia nilainya angkanya nggak jelas kan. Tapi input variabelnya tetap sekali ya Pak Zulfan ya, cuma sekali ya input data manuparit. Cuma sekali Pak. Jadi kita sama kayak biasa, kita masukkan ini, kemudian kita klik run, kita tunggu nanti dia. Iya, makasih. Nah, kalau dia nanti bosan kan, capek dia, katanya nggak solve. Nah, nggak solve nih. Iya, terima kasih Pak Zulfan. Iya, sama-sama Pak. Jadi solve status itu tadi untuk menggaransi bahwa keseluruhan flow sheet-nya ya, bukan semata-mata matematiknya ya. Dia memang matematik lah Pak, di belakangnya kan memang matematik. Jadi kalau kita katakanlah kita mau solve satu persamaan, kalau kita nggak nemu persamaan solusinya itu, kalian kan kalau untuk optimization kan kita bisa ada yang global sama lokal, kemudian ada valley kan untuk yang non convex. Nah, ini nanti kita belajar proses optimization lah. Nah, jadi kalau dia memang nggak masuk, maksudnya dia nilai itu dia kadang-kadang mungkin function itu kan nggak continue. Nah, jadi dia begitu masuk sini dia jatuh ke bawah itu. Nah, ini dia nggak solve nih. Jadi dia nggak tahu mau kemana larinya. Nah, kalau ini nggak solve, dia si flow sheet ini pun dia nggak dapat lah berapa produknya, berapa raw materialnya berapa, dia nggak dapat. Jadi akibatnya dia nggak bisa ngitung ini nilai ini kan nggak ada nilai ini. Ini nilai yang nggak ada ini. Nah, akibatnya dia nggak solve. Nah, inilah masalah untuk optimization di proses simulation secara umum. Ini masalah ya. Karena kalau dia satu titik dia nggak solve, dia harus lari ke titik lain. Nah, tapi titik lain ini, katakan dari sini kan, titik lain ini, kalau ini nggak solve, dia mau pergi kemana pun dia agak bingung. Ini tergantung si developer ini. Katakan dia pergi ke sana. Kalau dia pergi ke sana, titik ini X1, X2 tadi itu. Nah, kalau ini juga nggak solve, kalau ini solve, beruntunglah kita. Kalau ini nggak solve, kita makin celaka lah sama kayak gini. Jadi dia coba sampai dari 3 sampai dia coba berapa tuh? 99 kali lebih kurang. Titik yang berbeda dari titik ini, dari titik 2 ini, dari titik 2 katakan di sini kan. Dia coba 99 kali, satu pun nggak ada yang solve, dia pusing kan. Dia stop lah di situ. Saya udah coba 99 kali tapi nggak ada hasil. Saya akan bilang ini titik satu inilah titik maksimum, kata dia. Kayak gitu. Kira-kira seperti hook chief ya, Pak Sudet ya. Seperti apa, Pak? Hook chief ya. Kira-kira di metode numeriknya hook chief ya, kira-kira hook chief ya. Metode numerisnya, Budi ini.
Ukcif ya, betul ya, Ukcif. Enggak, yang ini somehow saya terpilih Miga, nggak tahu saya waktu itu saya gunakan Miga atau enggak, saya nggak tahu ya. Dia gunakan Miga. Jadi kalau kita katakanlah saya gunakan Mandarmate biasanya ya. Kalau kita run, nah ini agak cepat. Karena Mandarmate-nya kan dia nggak berdasarkan derivatif, jadi lebih cepat. Tapi tetap aja dia nggak solve karena si ininya ini memang problem yang susah. Makanya kalau diminta evaluasi proses simulation untuk orang-orang, saya akan gunakan pabrik DM ini. Nomor satu karena saya tahu persis pabrik ini, saya pernah desainin dulu di Belanda. Kemudian karena memang ini susah, dia memang kelihatan simple kan, tapi karena reaktor distillation column, kemudian ada recycle langsung, nah itu buat dia non-linear, itu yang membuat dia susah untuk di-solve secara matematika. Nah, jadi kalau ada software bisa buat kayak gitu, nah itu saya angkat topi. Nah, kayak ini kan, ini nggak jalan juga dia, maksudnya meskipun katanya done solving, tapi titik paling tinggi dia adalah titik inilah, nah, nggak berubah. Nah ini masalah matematika ini, jadi nggak ada hubungannya sama apa namanya proses simulasi itu sendiri. Bisa tanya sedikit Pak Zulfan? Ya. Terima kasih. Ini Pak, mohon penjelasan Pak. Misalkan software ini berarti juga bisa untuk simulasi ya. Misalkan pada perancangan menara distilasi, dengan kita mensimulasikan katakanlah misalkan reflux-nya gitu. Reflux-nya biar nanti diperoleh kondisi yang optimum dari sisi bed-nya berapa, kemudian dari sisi ukuran kondensor, boiler gitu, sampai di situ apa tidak Pak Zulfan? Terima kasih. Ya, bagus. Secara saya tunjukkan dulu ya. Nah, kalau separation column dia ada di sini Pak. Dia punya reactor rotating separation, kemudian towers. Nah, separation column itu dia punya di step towers yang sama kayak di Visio kan. Dia punya absorber, distillation column, distillation section, reflux, revolt, inilah si kolom-kolom. Jadi kita bisa ambil. Nah, yang saya gunakan di sini adalah distillation column yang ini. Nah, jadi distillation column ini biasanya kalau nah satu lagi bedanya ya, ini saya belum pernah pakai direct column ini, mungkin saya buka dulu ini ya. Oh, ini split, bukan, salah. Biasanya kalau kita belajar kan untuk desain kolom untuk yang multi komponen kita punya namanya yang underwood equation, kemudian yang ada 3 equations kan, satu equation untuk yang number of stages, satu stage fit, kemudian satu lagi minimum reflux ratio. Jadi ada 3 persamaan kan yang kita gunakan kan. Nah kalau software kayak HiSys atau Aspen Plus dia punya namanya shortcut distillation column ini. Nah, dari shortcut distillation column ini yang kita bisa tahu 3 hal tadi tuh, number of stages, number of stage of fit, kemudian minimum reflux ratio. Nah kalau simetri, shortcut distillation itu dia kayak opsional, kita bisa buat, ada memang dia patch-nya, tapi by default dia nggak ada di sini. Jadi kita bisa hitung itu tersendiri manual, atau kita buat kayak semacam trial and error lah kalau kita mau desain ya di sini. Nah jadi katakanlah ya, nah kayak misalnya kolom ini, kita bisa tambahkan kurangkan stage-nya. Ini saya buat stage-nya sekitar 21 stages. Tekanannya di top pressure sekian, bottom pressure sekian. Kemudian apa yang saya inginkan? Nah, biasanya kalau saya inginkan recovery sama purity dari DM ini. Karena Pak Irfan, ya kan tadi kita input tekanan di top sama bottom ya. Otomatis kita sudah mendapatkan suhunya Pak ya. Suhunya itu tergantung ini Pak, tergantung apa namanya, tergantung komposisi. Ya, nah, komposisi sudah kita desain. Ya, kemudian tekanan sudah kita plot tadi masuk top berapa, bottom berapa, itu nanti top kita sudah langsung dapatkan suhunya, bottom juga gitu Pak. Dia kan yang komposisi yang kita ini dia bisa kita kayak gitu bisa memang sebenarnya, tapi bukan ini unitnya. Nah karena unit ini yang distillation column ini dia lebih ke simulasinya apa? Dia lebih ke simulasinya dia. Jadi kalau kita spesifikasikan
tekanan kan, kita bisa tekanan, kemudian kalau kita spesifikasikan katakanlah temperatur di atas ini, temperatur di atas, ada kan hitung berapa komposisi di atas atau di bawah ya. Tapi kalau kita spesifikasikan komposisi di atas atau di bawah, temperatur ini dia nggak bisa ngitung, balik. Oh, jadi kita set tekanan, temperatur, nanti komposisi di atas kita dapat itu ya? Iya, betul. Nah, dia kayak gitu cara ngitungnya. Nah, jadi apa namanya? Dia lebih ke simulasi lah. Secara definisi dia lebih ke simulasi, bukan apa namanya? Dia bukan ke desain, Jadi untuk mendapatkan komposisi tertentu, berarti kita trial tekanan dan suhu ya Pak ya? Nah, itu nggak mesti. Boleh, tapi kayak misalnya saya nih kan, ya, contohnya ya. Ini saya bilang yang masuk ke kolom ini dia ada tiga komponen, DME, air, sama metanol. Nah, ini adalah kolom DME, di mana saya pisahkan DME di atas ini. Nah, yang saya inginkan adalah komposisinya ya. Yang saya inginkan adalah dia 99,5% itu DME. Ini saya letak definisikan. Saya definisikan dia 99%, 99,5 itu DME. Kemudian dari 100% DME yang masuk ke sini, saya mau recover 99,9%. Jadi hampir semua DME yang masuk saya mau letak di atas semua lah. Jadi cuma ada trace DME di sini. Mayoritas DME dia akan pergi ke atas, dan that stream ini purity dia 99,5%. Itu yang saya inginkan kan, karena itu memang produk spesifikasi kita. Nah, karena kita udah menspesifikasikan ini kan bolt ini spesifikasi. Dia akan menghitung berapa temperaturnya, berapa reflux ratio yang diperlukan, berapa energi di kondenser dan energi di reboiler. Nah, kalau kita letak temperatur kan, oh ini nggak perlu letak temperatur. Ini temperaturnya ini. Nah, di top itu sekitar 45 derajat Celcius. Ini terhitung dengan komposisi yang kita inginkan kayak ini. Nah, saya mau DME saya itu 99,5. Kayak di monitor. Kalau di ISIS kan dia monitor kan. Temperaturnya terhitung ya Pak ya berarti. Kenapa? Temperaturnya terhitung ya? Ya, temperaturnya terhitung. Pak Zulfan, ada teknis. Halo, Pak Zulfan. Iya. Yang perhitungan destilasi itu kalau di ini pakai software ini, dan juga mungkin sesuai dengan hampir dekat dengan di realitasnya ya. Pressure drop per plate itu kisarannya sekitar berapa Pak Zulfan? Pressure drop tiap lewat plate-nya itu ya hitungan. Ini terserah kita, namanya kita desain kan. Yang ini kan kita simulasikan. Ini terserah kita. Ini yang biasanya kita. Kalau itu bagian dari desain kolom itu sendiri Pak, itu bagian dari hidrolik. Nah, ini simetri nggak ngurus hidrolik, dia cuma kalau kita tentukan tekanan di atas, kemudian tekanan di bawah. Nah, tekanan untuk setiap stages ini dia cuma interpolasi biasa. Oh ya. Jadi ini bukan nilai sebenarnya ya, Dan juga pun pada kenyataannya pun kita yang paling penting ini sebenarnya tekanan di atas. Karena berhubungan sama si cold utility itu kan, cooling water segala macam itu. Jadi kalau lah ya katakanlah ya kita tahu dari tekanan ini kita pasti ya karena cooling water requirement, kemudian reboiler ini 157. Saya nggak punya steam di atas 180 katakanlah ya. Jadi mau nggak mau saya cuma bisa sampai 160 ini. Nah, kalau ini memang udah constraint di lapangan memang kayak gitu batasnya, ya saya mau nggak mau saya harus bisa desain tray kolom saya atau packing saya, pressure dropnya cuma berapa nih? Dari 0,5 0,3 cuma 20 kilopascal. Jadi 0,2 bar cuma itu. Jadi saya harus bisa cari tray 20 tray 19 tray ini di mana pressure dropnya cuma 20 kilopascal. Nah, itu saya harus diskusi lah sama Sulzer kah, sama Kochbis kah, apakah tray atau packing. Kalau packing dia structured packing kah, atau random packing kah? Kalau structured packing seperti apa? Nah, itu perhitungan tersendiri, Pak. Itu perhitungan lain. Itu perhitungan yang kalau di HISIS atau AspenTech dia ada kolom hydraulic calculations. Kalau di sini
nggak ada dia hydraulic calculation, tunggu ya. Dia pernah saya lihat dia punya hydraulic calculation sedikit, tapi lupa saya di mana. Nanti saya cari ya. Saya pernah lihat dia ada kayak macam kalau kita desain kolom kan, kita ada namanya capacity factor. Nah, capacity factor itu ada dihitung di sini. Cuma saya lupa di mana, di bagian mana. Nanti saya cari dulu ya. Sampai situ saja, tapi ya kalau simetri ini dia cuma bisa menghitung sampai capacity factor itu aja untuk apa namanya, desain si kolom ini. Dan lagian juga ini saya perlu urun karena yang simetri yang saya punya ini simetri tahun 2020, tahun lalu. Nah, jadi simetri yang tahun sekarang itu saya belum punya, nanti saya minta lagi. Yang ini ya, yang di laptop pribadi ini. Ya, jadi mungkin versi ini nggak punya, versi yang 2021 dia punya hydraulic. Nah, itu nanti saya harus cari lagi di mana saya klik itu. Adanya sampai situ saja, sampai capacity factor. Terima kasih Pak. Mau info satu lagi bisa Pak? Boleh, 10 lagi pun boleh Pak. Ya, ini terkait dengan akurasi dari perhitungan menggunakan program ini Pak. Jadi kalau katakanlah saya katakannya sebagai model kayaknya gitu ya. Kita akan membuat model seperti itu, kemudian hasil perhitungan yang diperoleh dari menggunakan program ini dengan yang di lapangan, kenyataan data di lapangan, itu errornya berapa besar, Pak? Barangkali ada informasi. Ada, Pak. Tergantung jadi, modelnya. ini yang kita harus hati-hati ya. Maksud saya hati-hati adalah data di lapangan, menurut pengalaman saya, 15 tahun ngeliatin pabrik, itu nggak semuanya benar. Nah, itu rule nomor 1. Nah, jadi karena kalau kita tanya pun ke orang lapangan, dia nggak tahu kapan terakhir kali alat instrumen itu dikalibrasi. Itu sebagian besar nggak tahu. Tapi katakanlah kalau alat ini udah oke, dikalibrasi dan data di lapangan itu benar. Nah, kalau data di lapangan itu benar, yang jadi masalah sekarang adalah model kita. Model kita seberapa jauh si model ini bisa sama dengan data di lapangan ya, dengan asumsi data di lapangan benar. Nah, kalau di Petronas dia punya kayak semacam guideline petunjuk dia kalau errornya itu di bawah 10%, dia oke. Maksudnya dia terimalah model ini sebagai representasi lapangan. Nah, itulah yang tertulis di Petronas standar itu, 10% kurang lebih. Nah, kalau di perusahaan lain kayak misalnya waktu saya kerja di Belanda, kita nggak punya kayak AkzoNobel, Sabic, DSM itu, dia nggak punya guideline berapa persen error yang kita harus penuhi, karena dia tahu alat pengukur di lapangan itu pun errornya jauh lebih besar daripada 10% tadi. Ada yang lebih besar daripada 10% kan? Jadi yang penting adalah tren dan behavior-nya itu, maksudnya tren dan kecenderungan dari hasil perhitungan itu masuk akal. Nah, itu yang lebih mereka tekankan. Nah, tapi kalau Petronas ini dia lebih tekankan kan ke yang si 10% tadi itu. Jadi kalau ditanya berapa persen kurang lebih yang diterima, ya sekitar 10% itu loh, Pak. Terima kasih Pak Zulfan. Sama-sama, Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak Zulfan. Silakan, Pak. Mengenai reaktor ini ya. Ini kan kalau di HISIS itu kan persamaan kinetik yang bisa disupport. Ini saya kan pakai HISIS-nya HISIS lama Pak, soalnya lisensinya dulu lisensi yang lama. Versi 7 ya. Nah itu kan ada keterbatasan dalam memasukkan model kinetika itu ya dengan format yang dimiliki oleh HISIS. Nah untuk di ini simetri ini bagaimana ya? Apa lebih baik dari HISIS untuk support dalam persamaan kinetiknya tuh, dalam input persamaan kinetiknya masih. Ini saya ambil, ini yang platform reaktor punya ya. Kalau kita pergi ke reaktor, nah kita pergi ke reaktor, dia ada banyak reaktor, tapi kayak reaktor refinery kayak gini. Nah ini kita punya reaktor kayak gini, kita harus punya license tambahan.
Tapi untuk edukasi kita biasanya kan kalau nggak yang si conversion kita Gibbs reaction atau si plug flow ini kan untuk kinetic, 3 ini aja kita biasanya. Si conversion, CSTR juga ada. Ini biasanya jarang ada equilibrium yang Gibbs reaction itu, kemudian sama si PFR ini. Nah PFR ini kayak misalnya kita punya, kalau kita punya persamaan kinetik kan, dia by default ya kita masukkan dulu si koefisien reaksinya, kemudian kinetik ini by default dia akan menggunakan yang Arrhenius equation itu, Pak. Jadi A sama A ini yang pre-exponential factor atau collision frequency, kemudian yang E itu yang energi aktivasi kan. Dia punya, kalau kita buka ini advanced kinetic ini, kita masukkanlah berapa konstanta ini kan, kemudian order reaksinya itu, kemudian kalau kita klik drop down ini advanced kinetic, kelihatan bagaimana cara dia nulisnya. R-nya ini, kemudian temperatur dalam Kelvin, kemudian dia ada I ke kanan, I convert ini I ke kanan ya, ke kanan, reaksi ke kanan, dia ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri. Jadi ini yang ke kanan punya, ini yang ke kiri. Jadi kalau kita letak 0, katakan ini, saya A ke reverse ini kan 0, ini 0, berarti ini 0 lah semua ini. Kemudian ini partial pressure, dalam partial pressure kan kalau saya define di sini, saya definisikan di sebentar ya, ini ada saya definisikan. Kalau saya calculation basisnya adalah sebagai partial pressure, maka dia akan ubahlah menjadi partial pressure dalam kilopascal ya, dalam unit ini. Jadi dia tahu P1, P2, P3, P4 nya yang mana. Kemudian reaksinya adalah R1, ini adalah reaksinya R1 berarti ke kanan, sama dengan K itu yang ini tadi ini, K ini kali P1 pangkat 1. Si P1 ini yang metanol pangkat 1 kan, berarti ini metanol ada, yang lain ini nggak ada. Nah, R secara keseluruhan, secara keseluruhan adalah R1 saja, karena yang RKR ini 0, yang ke kiri ke reaksi itu 0. Nah, inilah kita bisa lihat bagaimana dia menulis. Tapi kalau kita mau ubah-ubah, katakanlah ya, saya punya surface area, saya punya surface area, saya punya void fraction segala macam. Ini kita bisa klik advanced kinetic. Klik advanced kinetic, nah ada muncul error dah, nggak tahu. Nah ini kita bisa edit, klik ini, kemudian kita bisa edit. Nah kita bisa edit, katakanlah ya konstan. Sama dengan 2. Nah, ini kita kali ya. Kali konstan. Katakan itu. Atau surface area atau segala macam. Nah, kita bisa klik OK. Nanti dia bisa terhitung lah. Katakan saya klik aja OK. Nah, terhitung ada ya. Kali konstan. Nah, ini kelihatan kan konstan itu. Nah, ini kita bisa hitung-hitung. Gimana hasilnya? Lebih support, lebih bagus dan lebih menjanjikan ya. Promising. Lebih promising. Nah, jadi dia bisa hitung kan, keluar dengan biru kan, ada warnanya. Nah, tapi yang dotted line ini berarti dia nggak solve. Ini yang tadi nggak solve nih. Kalau kita nggak solve, dia nggak tahu berapa produk yang keluar dari sini. Dia akan error lah di optimizer tadi itu. Nah, jadi kita harus lihat kenapa dia nggak solve. Ini kita harus detail, kita harus masuk ke sini. Kenapa dia nggak solve kan? Nah, ini problem lain lah, ini problem lain ya, kita bisa skip. Nanti kita itu saya lihat ada dua Pak Malik sama Ibu Akida angkat tangan, mungkin mau bertanya. Oh, maaf, itu lisensi yang hidrotrite tidak untuk akademik ya, yang hidrotrite. Itu saya nggak tahu ya, Tapi yang untuk Petronas dia enggak, untuk Petronas enggak, kita harus bayar lagi. Tapi apakah dia akademik atau enggak, kita harus tanya Schlumberger. Nah, itu bagus juga tuh, tanya Schlumberger. Reaktor ini kan reaktor refinery. Terima kasih. Baik. Kita harus tanya Schlumberger dia untuk akademik atau enggak yang reaktor ini. Ini menarik. Tapi kalau Petronas kayak misalnya saya nggak punya ini, saya nggak bisa gunakan. Baik, ini sepertinya Pak Malik dan Bu Akida. Bu Akida dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Sulpan. Ini saya mau bertanya karena tadi sebetulnya pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan Pak Hamid yang tentang kinetika, Pak. Ya, kinetika. Jadi tadi sempat itu kalau tidak salah gambarnya kecil sekali, sepertinya reaktor multitube atau bukan ya?
Ini cuma simbol dari PFR biasa, Bu. Kayak ini. Oh, PFR biasa. Tapi tengahnya sepertinya ada katalis ya, itu yang apa? Itu cuma gambar aja, Bu. Itu cuma gambar aja. Cuma gambar aja. Kita bisa definisikan, betul itu kita bisa definisikan. Sebentar ya. Kita bisa definisikan sebentar ya. Sebentar ya. Saya pernah lihat kita bisa definisikan siapa namanya tuh. Alah. Tunggu saya stop dulu nih. Stop dulu. Sebentar ya. Ini nih. Nih. Jadi kalau pressure drop correlation kita akan menggunakan katalis ya. Biasanya menggunakan ergun kan. Nah, kalau kita klik ergun ini, dia akan muncul yang ini. Page baru nih. Kalau tadi saya buang ya, lamina Colebrook-nya. Page tadi nggak ada kan, tapi kalau kita pilih katakanlah untuk pressure drop yang beneran untuk katalis ergon, dia bisa pilih ini. Tapi ini data-data ini cuma untuk pressure drop, dia nggak punya data kinetic, dia nggak punya built-in kinetic. Jadi kinetic itu harus kita sendiri yang spesifikasikan di sini, kayak Pak Hamid tadi tanya tadi tuh. Kalau kita punya reaksi yang kita tahu kinetiknya seperti apa, reaktor di lab seperti apa, pressure dropnya seperti apa, nah kita bisa ukuran katalis seperti apa kan, kita bisa modelkan. Nah, jadi built ini nggak ada. Kalau yang refinery ini dia punya built-in kinetics untuk refinery, tapi kalau yang untuk kayak gini nggak ada, nggak punya built-in kinetic ya. Dia cuma punya built-in pressure drop ada, kinetic ini kita tulis sendiri ini, konstan saya masih ada nih ya. Jadi database untuk kinetik itu enggak ada ya Pak ya? Nggak ada Bu, nggak ada Bu. Ada karena kan kadang-kadang kalau ini misal ya pemilihan katalis gitu, antara ada atau tidak ada katalis sendiri itu kan nanti juga pengaruhnya besar sekali kan di perhitungan, entah itu suhunya, entah itu tekanan gitu. Terus kalau ada katalis gitu, katalisnya bentuknya seperti apa gitu, itu kan juga pengaruh gitu ya Pak ya. Betul. Nah itu kita memasukkan pengaruh itu di sebelah mana ya Pak ya. Jadi misal katalisnya itu apa dari bentuknya saja, misal dari bentuknya, ukuran katalis dan sebagainya itu di mana? Kita masukkan di sini Bu. Jadi kalau kita kan karena ini kan dia sebagai Excel lah sebenarnya kan, ini kan kalkulator biasa kan ini. Kalau kita punya ya bentuk katalis, material katalis segala macam itu, apakah bentuknya mempengaruhi atau enggak, kita bisa tulis di sini. Jadi kita kan bentuk katakanlah ya, itu seperti saya lah ya. 1, 10 kan. Nah ini kan mungkin ini konstan pangkat bentuk. Nah kita bisa buat iya. Sekarang kita, nah ini apa ini? Nggak tahu saya jalan atau enggak nih. Ada pusing dia kan. Tapi anyway kita bisa tulis kayak gitu. Jadi yang kayak gitu kan yang penting kan kita tahu ekspresi kinetiknya seperti apa. Dan masing-masing katalis itu dia punya ekspresi kinetik tersendiri kan terhadap reaksi yang sama, beda temperatur juga beda. Nah itu selama kita tahu nulisnya gimana, kita bisa tulis di sini. Artinya kinetika itu sudah beres belum masuk ke sini ya Pak? Kalau sepengetahuan saya berarti kinetika itu sudah beres di luar gitu sebelum masuk ke semestri gitu ya? Betul. Memang kayak gitu Bu. Prakteknya pun kayak gitu. Jadi waktu saya dulu kerja di ini di apa namanya di Sabik itu sama di SM. Nah, jadi waktu saya kerja di sana, memang kerjasama sama universitas. Waktu itu kalau di Jerman sana dia ada ini di Jerman tuh ada company namanya High Throughput Company kan. Dia memang punya reaktor kecil, batch reaktor. Ada lebih berapa ratusan lah itu Bu. Jadi ratusan katalis mereka bisa coba dalam satu waktu. Nah, jadi masing-masing katalis ini beda bentuk, beda jenis, beda panjang segala macam itu. Mereka coba, dari situ mereka buat reaksi kinetiknya. Nah, reaksi kinetik itulah mereka untuk scale up nanti kan, itu. Reaksi kinetik itulah mereka akan tulis di sini. Dia tulis di sini, jadi dia kelihatan kalau saya scale up, apa efeknya. Efek kayak ibu bilang tadi tuh, efek ke kapasitasnya, efek ke temperaturnya, efek ke pressure dropnya segala macam itu. Nah, jadi mereka kelihatan. Tapi itu memang di luar, itu lain untuk membuat kinetik itu. Itu kalau kita kita belajar di reaction engineering itu.
Wah, ya ini menarik sekali kalau sampai bisa menerjemahkan scale up ya dari lab gitu terus nanti buat di sini gitu. Padahal kan kalau ya ini kalau bicara tentang keterbatasan alat gitu ya, kita apa yang dibuat di lab itu bentuk reaksinya dengan nanti ketika menjadi satu reaktor itu kan mestinya bisa sangat berbeda gitu. Oh iya, Bu. Ya, di lab itu ya mentok udah pakai batch gitu ya. Artinya bisa diterjemahkan gitu ya untuk ketika kita tuh butuh scale up gitu untuk alat. Betul. Jadi ini waktu saya di nama perusahaannya Momentive waktu itu. Jadi ini adalah block diagram yang saya buat tuh. Jadi ada reaksinya, ini reaksinya saya bold kan. Jadi reaksinya itu ini adalah reaksi dari lab ya, reaksi dari lab. Jadi begitu kita scale up, kita buatlah kurang lebih prosesnya seperti ini. Nah, kita modelkan. Jadi kita buat untuk untuk kita variasikan konsentrasi inletnya, variasikan karena yang di lab kan ini murni semua ini. Oksigen murni, komponen A murni, semua murni kan. Tapi kalau dia nggak murni, dia akan pergi kemana? Nah itu masalahnya kan. Kalau dia nggak murni, dan dia inert ya, kita asumsikan dia inert atau memang udah dicoba di lab, dia inert atau enggak. Nah kalau dia inert, katakan inert gas dia akan lari ke atas kan, semua tuh lari ke atas. Kalau dia inert heavy, dia akan lihat ke bawah. Untuk kasus ini, dia kebetulan ada inert heavy. Nah, inert heavy ini dia akan campur dengan katalis. Katalis yang di sini ini kebetulan ada katalis padat. Nah, katalis padat ini nggak boleh dibuang karena mahal. Lebih mahal katalisnya daripada reaktornya. Jadi dia harus dibalikkan lagi. Harus dibalikkan lagi. Nah, inert heavy itu akan ikut. Jadi kita terpaksa harus purge. Itulah masalahnya waktu proses ini. Jadi sebanyak yang kita purge kan, itulah yang kita hitung secara ekonomi. Sebanyak yang kita harus purge kalau kita mau scale up. Dan purge ini kita buang kemana? Karena memang ada, kalau di Belanda dia memang ada peraturan untuk purge itu. Pernah ada perusahaan di Shell, salah satu pabrik di Shell ini, dia memang harus ditutup sama perusahaan dia karena dia dia salah scale up waktu itu dia salah scale up, kata dia secara lab kita cuma keluarkan sekitar 1 miligram aja sekali run katanya kan. Nah begitu dia scale up, mereka lupa kan, begitu scale up dia 1 IBC, 1 gram IBC itu per jam. 1 gram IBC per jam yang dia harus buang. Nah, 1 gram IBC per jam, 1 hari 24 jam, ada 24 IBC. Seminggu udah numpuk. Nah, ditutuplah pabriknya. Nah, itu bisa nyata itu. Menarik. Iya, terima kasih, itu menarik sekali ya. Berarti intinya itu kalau di sini ya optimasi kinetik ya, karena sejak tadi juga saya dengar itu optimasi pada lebih kepada alatnya gitu ya. Jadi kalau optimasi kinetika itu juga enggak bisa gitu ya Pak, harus beres dulu gitu ya. Di sini kita bisa buat, ini kan kita bisa punya banyak flow sheet kan, katakanlah ya, satu flow sheet ini katalis A dengan kinetik A kan. Nah, flow sheet ini kita bisa copy ke sini katakanlah, dari ini kita buat katalis B dengan kinetik B. Nah, jadi kita bisa buat banyak-banyak flow sheet yang sama, cuma reaktornya beda-beda. Oh, oke, ya. Jadi kita bisa punya, katakan saya punya 4 flow sheet atau 5 flow sheet, kita flow sheet-nya sama semua, tapi ini beda. Nah, karena ini beda, kita bisa buat kalkulator tadi itu sedemikian rupa sehingga kita bisa buat di sini, ini kan katalis 1. Ini berapa profitnya kan, katakan profit. Nah, berapa profitnya katalis 2. Profitnya berapa, katalis 3, profitnya berapa, katalis 3, profitnya berapa, seperti itulah. Jadi kita bisa bandingkan katalis mana yang menghasilkan profit paling tinggi. Nah, artinya disimulasi di luar gitu ya Pak? Kita simulasikan, jadi pabrik ini kan, katakanlah ya, ini saya ambil ya, saya kontrol A, copy, ini yang HYSYS nggak bisa ini, copy, karena dia Visio, itu yang bisa membuatnya. Nah, ini saya paste lah. Nah, kan saya paste kan, kemudian ntar Bu ya, ini ya udah hari Jumat kayaknya, jadi laptop saya agak lambat. Jadi ini kan saya paste kan. Nah, ini kita bisa yang kinetik di sini kita bisa terserah. Ini ada yang error ini. Ini dynamic. Itu kayak
Nah, jadi yang katakan di flowsheet ini si kinetiknya kita bisa tukar sendiri. Katakanlah ya, ini bentuk tambah rupa. Nah, ini rupa rupa sama dengan nggak tahu lah saya, terserah lah 2 kan. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kinetiknya beda sendiri. Kinetik beda, kemudian yang tadi ini pun kinetiknya kinetiknya beda sendiri kan. Nah, ini ada kali bentuk saja. Tadi ada rupa. Jadi hasil ini kita bisa bandingkan yang ini sama yang ini. Kita bisa bandingkan. Nanti kita copy paste di sini pun. Saya copy paste. Kita bisa juga bandingkan. Jadi kita bisa buat banyak flowsheet dalam waktu yang singkat. Masing-masing flowsheet punya katalis tersendiri, kinetik tersendiri, ya kinetik tersendiri lah lebih tepatnya. Dan kita bisa bandingkan untuk yang mana prosesnya. Ini bagian dari ini kan, bagian dari techno-economic analysis tadi. Untuk proses mana? Ini licensor yang biasa gunakan. Ya, oke. Ya, terima kasih. Artinya kita bisa satu reaktor itu dioptimasi sendiri di luar PFD ini kan ya, diambil satu reaktor aja gitu ya. Bisa. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Sulpan. Kerja saya zaman dulu situ kayak gitu, waktu di DSM dulu. Jadi memang kita banyak proses. Sama Sabik juga dulu. Jadi banyak proses kita bisa main-mainin, Bu. Oh gitu ya, oke ya. Menarik yang gini-gini mah. Kalau untuk akademik bisa buat paper banyak-banyak, Bu. Ini untuk orang-orang malas kayak saya kan, malas saya ke lab kan, nah, saya pakai informasi orang. Saya buat gini-gini aja. Ya karena kinetika sudah ruwet sekali Pak, saya juga ngalami ruwetnya itu. Oh, memang. Ya, artinya ini kan juga tidak di luar masalah bahan bakunya gitu. Artinya itu juga bisa diterapkan kalau misal kita tuh mau bekerja sama kinetika yang berhubungan dengan mikrobiologi gitu. Betul, boleh. Bisa kan ya? Bisa. Cuma yang itu kayak mikrobiologi kan dia beda, dia bukan pakai thermodynamic model lagi kan. Itu udah beda realm itu kan. Bukan. Dibikin sebetulnya dibuat continue gitu ya, steady state bisa, tapi itu ya susah sekali gitu. Ya intinya adalah kalau kebanyakan gitu itu pakainya batch gitu. Iya, betul. Ya butuh waktu. Betul. Ya. Betul. Terima kasih Pak Sulpan. Sama-sama Bu Akidah. Ya Pak Malik. Pak Malik, masih ingin bertanya? Iya Bu, terima kasih Bu waktunya Bu. Sebenarnya ada dua pertanyaan nih. Terima kasih. Ini saya kira menarik sekali untuk paparannya. Meskipun introduction tapi sudah sudah cukup memprovokasi ya. Ada dua hal sebenarnya ingin kami tanyakan. Yang pertama, tapi sudah terjawab tadi. Kalau dibandingkan dengan HISIS, nampaknya ini lebih support ya untuk kinetikanya. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan di HISIS dan di sini ternyata ada ruangnya. Ya. Meskipun juga untuk detail sampai kalau pressure drop mungkin bisa kelihatan, tapi kemudian kalau pressure drop kemudian perubahan masa katalisnya, kemudian profil konversi dengan katalis speknya mungkin belum terlihat ya, tapi itu saya kira ini sudah cukup lah untuk S1 ya. Untuk lebih complicated mungkin kita perlu mungkin saya yang belum tahu saja, mungkin bisa juga nanti kembangkan. Tapi poinnya bahwa dibandingkan HISIS untuk kinetika, kemudian reaktor saya kira lebih baik ini. Yang kedua ini tentang ini, Bang Zulfan, tentang heat integration ya, integrasi panas ya. Itu kalau dibandingkan dengan HISIS, itu komparasinya seperti kinetika tadi atau malah mungkin artinya simetri lebih integrasi panas. Dulu saya pernah mencoba untuk integrasi panas aplikasinya di beberapa menara destilasi. Jadi ada stream-stream yang kemudian merilis energi ya, kemudian kita manfaatkan untuk
untuk di unit yang lain yang memang membutuhkan panas. Jadi nanti kita akan hemat steam misalnya ya. Ya. Dan juga hemat cooling water ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan HYSYS dengan simetri ini, apakah kemudian kira-kira sama mudahnya atau mungkin di sini ada contoh case sederhana yang menerapkan hit and run gitu, mungkin bisa kalau misalnya ada mungkin bisa ditampilkan sedikit begitu. Barangkali ada. Ya, terima kasih. Nah ini Pak Malik. Oke. Satu bagian. Kalau di AspenTech dia beli satu company, entah apa company lebih, tapi dia punya namanya Aspen Energy Analysis. Nah, Aspen Energy Analysis itulah yang dia integrasikan sehingga data-data dari proses flowsheet kita, kita bisa ekspor ke Aspen Energy Analysis itu. Dia akan lakukan yang pinch analysis tadi itu ya. Kemudian dia punya kayak optimization untuk heat exchanger network-nya kan. Nah, tapi itu dia punya ya. Terlepas kekurangannya apa nanti saya sebutkan. Tapi yang kalau kita bandingkan dengan simetri nggak punya software seperti Aspen Energy Analyzer. Dia cuma punya software kayak pinch calculation saja. Pinch utility saja. Jadi kalau kita klik ini, kita drag and drop, kita punya ini pinch utility. Nah, dia akan terus dari flowsheet yang sudah ada ini, dia akan ambil otomatis apa aja unit-unit operasi yang bertukar kalor, ya, heater, cooler atau heat exchanger. Nah, ini kita bisa tik-tik surat kita untuk yang mana kita masukkan ke dalam ini sehingga dia bisa grafnya bisa terbentuk ya. Nah, ini cara dia melakukan pinch analysis ini agak berbeda sedikit algoritmanya. Jadi kita harus kita buat approach temperature, katakanlah ya 20 atau berapa, atau 50 katakanlah ya. Nah, dia kadang-kadang dia fail to converge karena memang yang 50 tadi itu memang terlalu jauh katakanlah ya. Nah, saya juga nggak tahu apa masalahnya ini. Ini dia baru tahun lalu ada beberapa kasus yang saya buat. Dan kebetulan salah satu kasus itu dia nggak bisa buat pinch curve ini dengan benar. Jadi ada bug. Nah, jadi belajar dari kasus itu, jadi saya udah kasih ke Schlumberger untuk menyelesaikan bug ini, mudah-mudahan tahun ini selesai. Jadi untuk yang sekarang ini unit pinch analysis ini, pinch utility ini saya nggak bisa percaya. Nah, jadi karena dia ada bug tadi tuh. Jadi meskipun dia kasus-kasus yang lain dia benar, tapi karena ada kasus kemarin itu dia salah, jadi saya nggak bisa percaya. Nah, jadi sampai situ sajalah, sampai di sini aja yang kemampuan simetri ini dalam pinch utility. Untuk case sederhana dia mungkin bisa, tapi ada beberapa case yang dia ada bug-nya, jadi mereka harus upgrade ini. Jadi dibandingkan dengan AspenTech dia memang jauh lah lebih punya, AspenTech lebih punya capability di sana lah ininya. Dari sisi heat integration ya. Oke, terima kasih Bang Zulfan. Sama-sama Pak Malik. Ini sepertinya Pak Hamid ada pertanyaan lagi, silakan Pak Hamid. Silakan. Ya, terima kasih Pak Zulfan, tanya lagi. Ini mengenai, maaf, ini mau tanya mengenai pipe dan pump system itu. Ini kan saya juga bikin modul praktikum pumping dan pipe system itu. Ya. Kalau di HYSYS itu bisa memasukkan model pompa itu ya, head terhadap capacity, terus saya buat simulasi untuk mencari titik operasinya. Udah kalau canggih di Pak Hamid sini, ini. ya, kalau di sini juga bisa. Bisa Pak, bisa. Pak Hamid udah canggih dah. Karena ini buat itu modul banyak Pak. Betul. Udah canggih dah. Jadi yang salah satu kelebihannya juga, ini HYSYS saya pikir belum ada ya. Ini tapi koreksi saya ya. Saya pikir belum ada, tapi mungkin saya salah. Tapi kalau di simetri dia bisa generate simple curve. Jadi dari simple curve ini, kalau sekarang ini kan saya nggak punya curve kan, saya cuma definisikan efisiensi sama speed katakanlah ya, sama
apa namanya nih si pressure dengan speed pun nggak penting sebenarnya. Tapi kalau saya klik simple curve, simple curve, dari simple curve ini kita bisa buat desain lah, berapa kita ada desain speednya berapa, head berapa, ini desain yang kita bisa inikan kan, apa namanya isi. Kemudian kalau kita pergi ke curve, mana deh curve-nya? Oh ya. Bentar ya. Dia ada, tunggu ya. Oh, bisa ya. Dia ada, bentar ya. Bentar ya, ini saya nanti dulu. Kita ambil pompa aja dulu. Ambil pompa aja dulu. Salah. Kita ambil pompa aja dulu. Ini saya buang. Ini saya masukkan ke sana. Adakah? Belum ada. Satu. Oh, udah ada. Jadi ya dengan menggunakan ini kan ada kan, kemudian curve-nya. Mana curve-nya ya? Dia ada curve-nya dia. Saya pernah lihat. Generic. Kan dari sini kita cuma spesifikasikan efisiensi sama speed, dia dapat terhitung. Kemudian gimana curve-nya ya? Useful curve. Nggak kelihatan. Nanti saya search dulu Pak ya. Dia ada. Kelihatannya ada Pak, sama Pak. Sama ada. Dia kelihatannya ada. Tapi dia memang ada gambarnya Pak. Ada gambarnya. Ada gambar ya. Kalau kita gunakan kalau kita tik simple curve ini, dia ada gambarnya. Cuma saya lupa di mana gambarnya. Ada persamaannya juga bisa di generate. Ada, cuma saya lupa. Nanti saya cek ya di mana. Yang penting itu cuma informasi aja, Pak. Just info. Nanti kalau detailnya kan bisa kita. Ya, detailnya kita bisa ini. Sendiri. Kalau apa namanya si pipe ini adalah kita bisa buat pipe kan kayak biasa lah, segala macam nih pipe detailnya mau fitting segala macam kita bisa buat. Satu lagi ya, kalau pipe, kalau yang di IC sama Aspen, dia kan maksudnya dia bukan pipe yang circular. Dia kan satu arah ada Pak, dari hulu ke hilir kan. Jadi kalau kita punya circular di tengah-tengah dia nggak akan bisa soft kan. Tapi kalau di sini dia ada satu, nggak tahu saya untuk akademik kita harus bayar atau enggak. Tapi kalau Petronas dia akan bayar. Sebentar ya. Dia ada pipe network punya ini. Jadi di pipe network ini. Kita double klik lah sini. Di pipe network ini kita bisa buat pipe. Jadi pipe ini dia bisa circular. Jadi network pipe kan, dia bisa circular. Jadi dia bisa hitung. Jadi ini dipakai di karena dari Kanada sana kan, karena mereka dari Kanada sana kan banyak pipeline. Dari gas sama oil and gas tuh, gas sama oil tuh ada pipeline dari Kanada pergi ke US. Nah, pipe-nya tuh tengah-tengah tuh ada muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Nah, itu mereka bisa solve dengan gunakan pipe network ini. Kalau saya tunjukkan ya waktu itu saya buat ini hari itu. Jadi buat kalau di Malaysia kan ada yang daerah ini kan Semenanjung kan ya, di utaranya ini bagian timur ini dia ada banyak pipeline, banyak platform. Nah ini waktu itu banyak piping segala macam, ini piping semua. Jadi tengah-tengah ini kalau kita zoom in sedikit, tengah-tengah ini udah saya sederhanakan, tapi yang tengah-tengah ini dia banyak sirkularnya. Nah jadi begitu sirkular itu, sebentar ya. Ini saya buat dynamic simulation ini waktu itu. Jadi kalau kita punya ini kan dynamic semua. Ini masing-masing well lah nih. Ini satu well 1, well 2, well 3, well 4 sampailah banyak well, ada belasan well. Nah, ini ada banyak well-nya ini. Ada banyak well-nya ini. Kemudian dia ini pipa semua. Nah, ini pipa yang sirkular tadi itu. Dia bisa solve si simetri ini. Jadi ini yang
oil and gas wells, yang bawah ini yang gas processing plant semua. Nah, ini pipa-pipa ini kan ada pipa-pipa nih. Ini pipa-pipa ini kita bisa simulasikan. Sebentar ya. Ini kalau saya buatkan, saya tunjuk. Ini ya profil dia secara dynamic. Inilah yang kayak misalnya laju alir, ya saya put. Ini laju alirnya, ada tekanannya segala macam. Nah, inilah kayak saya bilang control panel saya. Jadi kalau saya tahu berapa ukuran valve masing-masing, kemudian landing pressure, kemudian ada source pressure yang kita bisa utak-atik. Jadi kalau kita utak-atik, dia akan berubahlah otomatis profil dynamicnya nih. Jadi ini mungkin bisa juga untuk membantulah untuk hydraulic calculation kan biasanya untuk anak-anak S1 kan. Ya. Terima kasih. Nah, ini saya tukar nih. Ya gitu Pak Hamid. Terima kasih. Baik, ini baru 2 slide, diskusinya sudah panjang banget ya Pak Zulfan. Iya, kalau sama saya ngomongin teknik kimia bisa 2 bulan, Bu. Selesai. Masih ada waktu sekitar 5 menit ini sebelum jam 11. Monggo silakan Pak Zulfan. Saya boleh usul, Bu? Ya, silakan Pak Roes. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Pak Zulfan. Sama. Juga kepada teman-teman, Masya Allah, ini sepertinya sudah langsung menginspirasi masing-masing dosen. Kira-kira nanti akan dimasukkan di dalam pembelajarannya di bab apa atau pas menjelaskan apa, gitu. Betul. Jadi ini nanti langkah selanjutnya Pak Zulfan di dalam kontrak kerja antara pelaksana PKKM di UMN Pak Zulfan, nanti kami hire sebagai konsultan bagi para dosen ini untuk menyusun implementasi simetri ini di dalam sebagian atau semuanya dari mata kuliah yang mereka susun. Nanti harapannya juga kita bantu oleh mahasiswa senior yang sama ini menjadi asisten lab komputasi. Itu saya pikir mereka beberapa yang obsesi terhadap simulasi proses juga bisa dilibatkan. Begitu Pak Zulfan. Jadi nanti setelah ini, nah saya sudah subscribe ke YouTube-nya Pak Zulfan. Nah, terima kasih Pak Wais. Jadi untuk kepentingan, katakanlah misalnya tadi ada Pak Fuad menyinggung menara distilasi, itu kan misalnya anak di semester 4 gitu ya, baru belajar basic distilasi. Jadi kepentingannya dosen itu adalah bagaimana menjelaskan konsep dan praktek menara distilasi dari yang basic dulu, kurang lebih seperti itu Pak Zulfan. Betul. Nah, untuk kepentingan penyusunan modul pembelajaran tadi, dari 1 sampai 7 atau 8 video yang khusus simetri ini, yang di YouTube, maksud saya begini, ini misalnya Pak Zulfan ini guru, kita ini murid gitu ya, sambil menunggu pertemuan selanjutnya, silahkan pelajari YouTube yang mana itu loh, maksud saya, biar. Oh gitu. Biar, nah, itu kan ada beberapa itu. Nah, rekomendasinya Pak Zulfan itu untuk beginner kayak kami ini, dan untuk keperluan pembelajaran tadi itu yang video nomor berapa nonton ye. Terima kasih gitu Pak Zulfan. Iya betul. Betul. Karena yang kalau di YouTube itu kan dia dari awal sampai yang saya pikir cukup lah ya. Jadi kita akan waktu itu dia tentang ini aja Pak, dia tentang bagaimana memilih model thermodynamic, kemudian buat modelnya, kemudian saya buat sensitivity analysis sama optimization, kemudian dynamic process simulation dan control. Nah, jadi kalau di YouTube itu saya pikir dia yang 1, 2, 3 itu satu tuh lebih ke thermodynamic model.
2/3 itu membuat flow sheet-nya, 2/3 membuat flow sheet-nya seperti ini. Kemudian 4 itu udah proses dynamic, 5 kontrol, 6 itu untuk optimization. Jadi cuma sampai 6 saja dia. Untuk yang beginner ya memang 1, 2, 3 lah, atau 2/3, karena kalau pilih thermodynamic model pun ya kita tahu lah kan. Kemudian yang masalah kan maksudnya yang bagaimana drag and drop, apa yang harus diisi segala macam, menyambungkan itu kan, kemudian bagaimana mendefinisikan kolom distilasi, reaktor, recycle segala macam itu. Nah, itu ada di video nomor 2 dan 3 kalau nggak silap saya. Jadi untuk menjawab Pak Royce, ya dari 2 dan 3 Pak. Kalau enggak ya, kalau memang rajin kan ada waktu, boleh aja nonton semuanya. Ya. Tapi 2-3 itu untuk buat ini, untuk buat flow sheet 2 dan 3 saya pikir ya. 1 itu masih thermodynamic model, 2-3 untuk flow sheet, 4 dynamic, 5 control, 6 optimization sama sensitivity analysis. Ini belum kok PR-nya udah banyak ini. Belum ya. Nggak, dia kalau saya pikir kalau yang udah sekali berpahami itu nggak perlu lagi. Karena dia yang kalau kita udah bisa, biasanya kalau kita udah ngerti kan satu proses simulasi software kayak HiSys, DWSim, sebenarnya apapun itulah. Ya kalau kita udah ngerti satu, dia kalau switch itu lebih mudah, sebentar tahu. Karena masalah ini kan masalah hands on kan, lebih apa yang harus diklik. Kalau saya biasa buat kayak gini di HiSys, kalau di simetri gimana caranya kan, lebih kesananya sebenarnya kan. Kalau yang kita udah biasa pakai kan. Kalau untuk mahasiswa ya dia bagaimana reaktor itu apa, kolom itu apa, pompa itu apa pun dia masih belum kebayang kan sama dia, sama mahasiswa. Ya, terima kasih banyak Pak Zulfan. Sama-sama Pak Ruiz. Baik, terima kasih. Mungkin ini sudah jam 11 ya, saya kira sudah cukup banyak, bahkan lebih dari ekspektasi saya informasi yang didapatkan dari Pak Zulfan. Jadi pertemuan hari ini untuk sebagai kick off meeting untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi memang ditujukan untuk perkenalan software simetri itu sendiri, dan alhamdulillah tadi sudah diskusinya sangat menarik, sangat intens, dan banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Dan mungkin Pak Zulfan masih ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya pikir cukuplah ya. Bagaimana mengaplikasikan ini di industri mungkin lain kali lah kita bisa buat webinar tersendiri atau gimana. Tapi untuk yang memasukkan ini ke kurikulum sebagai add-on kan, ini kan lebih bagaimana katakanlah ya contoh ya, misalnya kan kita punya belajar mass balance energy, ini nama mata kuliah yang di UTP punya. Jadi kalau kita belajar raca massa energi, kalau di Indonesia kan raca massa energi kan, dia kalau kita campurkan stream, kemudian pisahkan stream, nah gitu-gitu kan masalah. Kalau kita campurkan berarti kan konsentrasi berubah, kalau kita pisahkan berarti konsentrasi sama. Nah yang kayak gitu-gitu kan logik itu kan mahasiswa kan belum dapat kan, atau yang pertama kali dia masuk kan belum dapat ya. Kenapa? Kalau saya bukan, kalau campur jus jeruk sama jus mangga, nah gimana rasanya? Nah itu kan masih campur-campuran. Nah itu kan mahasiswa nggak, maksudnya belum dong deh kan, belum ngeh kan dia ke sana kan. Kalau kita kan ya kita ngerti-ngerti aja. Nah itu dia kita bisa belajar lah kayak mixer, splitter, kemudian tambah kurang kali bagi, nah gitu-gitu tuh. Saya pikir saya bisa support lah, insya Allah saya bisa support. Dan itu mungkin kita akan buat kayak pelan-pelan dulu ya, satu mata kuliah pada satu waktu gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin kita bisa dalam mungkin seminggu atau 2 minggu satu mata kuliah. Nanti kita lihat apa yang kita bisa tambahkan, kemudian berapa lama untuk praktikum segala macam. Dan juga kemarin diskusi sama Nisa juga untuk buat modulnya ada tentang bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris. Kalau saya pikir pribadi mendingan lebih baik pakai bahasa Inggris. Karena saya nggak tahu juga saya mixer speed, kita susah kan splitter mixer itu bahasa Indonesianya apa saya juga nggak tahu.
Jadi dan juga lebih supaya ini kan supaya lebih konsisten aja dia ya, kalau dia lihat mixer namanya dia mixer, nah begitu di simetri ini kita lihat oh, ada mixer, ada splitter, jadi di situ mungkin ya kalau menurut saya lebih memudahkan, lebih konsisten saja penamaannya itu. Ya. Ya tuh yakin anak-anak zaman sekarang bukannya canggih-canggih ya bahasa Inggrisnya. Ya. Kebanyakan nonton YouTube juga kan? Lebih bagus bahasa Inggrisnya daripada generasi kita. Daripada generasi kita, betul. Ya, saya sepakat dengan Pak Zulfan kalau untuk modul saya kira tidak masalah ya modul menggunakan bahasa Inggris karena untuk materi kuliah pun banyak dosen yang menggunakan jadi slide-nya dalam bahasa Inggris meskipun penjelasannya masih campur-campur ya seperti itu. Saya pikir ya itu bisa untuk melatih mahasiswa menggunakan bahasa Inggris juga. Betul. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan yang nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih banyak pertemuan berikutnya, nanti kita akan coba susun schedule-nya, bagaimana nanti materi-materi apa yang perlu kita bahas untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu dosen semua, jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Zulfan. Ya kayak Atta Halilintar kan? Saya sudah. Nanti dapat istri anaknya artis nanti. Oh gitu ya. Baik. Terima kasih lagi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Zulfan untuk pencerahannya, Pak. Diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kekurangan dalam membawakan diskusi pada pagi hari ini, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Emi. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.